Ada masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, dua pekerja bangunan yang sedang merenovasi ruko tersengat listrik tegangan tinggi. Akibatnya seorang tewas dan seorang lainnya terluka. Peristiwa ini terjadi di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Junianto, warga Surabaya, tewas tersengat aliran listrik tegangan tinggi di atas sebuah ruko. Sementara seorang pekerja lain yang berusaha menolong korban terluka dan dilarikan ke RSUD Dr. Sudono Madiun. Kejadian bermula saat Junianto memeriksa talang air di atas ruko. Tanpa sengaja tangannya menyentuh kabel listrik tegangan tinggi. Nasir, teman korban yang berusaha menolong, tak kuasa menyelamatkan nyawa korban hingga tewas di lokasi. Jadi langsung sininya, ya, tersengat gini, ya kan, terus tutup. Itu pertama. Terus aku teriak-teriak, panggil teman, ya kan. Terus Mas Yus naik, terus aku panggil teman satu lagi buat yang safety. Terus teman saya udah bilangin, awas itu ada strumnya. Secara dia itu panik, akhirnya dia tersengat juga, tapi yang satunya dia. Untuk kepentingan visum, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Sudono Madiun. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, diterjang banjir lahar Gunung Semeru, ratusan hektar lahan pertanian di Lumajang gagal panen. Bahkan sebagian di antaranya berubah menjadi aliran anak sungai. Petani dipastikan merugi jutaan rupiah. Salah satu lokasi pertanian yang terdampak banjir lahar Semeru berada di Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Lebih dari 2 hektar lahan tertimbun material banjir, bahkan ada yang berubah menjadi aliran anak sungai. Ketebalan material pasir yang menimbun lahan pertanian mulai 5 hingga 15 cm. Sejumlah tanaman pangan warga mati tertimbun pasir bercampur batu. Akibatnya petani rugi jutaan rupiah karena gagal panen. Ini padi usia berapa, Pak? Padinya 35-an kira. Padinya usia berapa ini, Pak? Usia padinya 80-an. 80 hari ya. 80 Berarti kalau hari. panen Panen 100 panen ya. Berarti tinggal 20 hari, Pak. 20 hari panen. Ini otomatis gagal panen ya, Pak? Gagal panen. Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setempat, banjir lahar menerjang lebih dari 100 hektar lebih lahan pertanian, baik tanaman pangan seperti padi dan jagung, maupun tanaman hortikultura seperti sayur dan buah-buahan. Untuk subsektor tanaman pangan, kita mengalami kerusakan sekitar 75,35 hektar. Ini meliputi tanaman padi, jagung, ya. Itu sekitar 75,35 hektar. Sementara untuk tanaman horti, ini ada sekitar 31,35 hektar yang meliputi tanaman cabai. Hingga kini pemerintah Kabupaten Lumajang terus berupaya melakukan pemulihan pasca bencana yang ditargetkan tuntas hingga tenggang waktu 4 bulan ke depan. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, seorang pencuri susu balita di Sidoarjo ditangkap warga di sebuah minimarket. Dari tangan pelaku disita belasan kotak susu balita berbagai merek, diduga hasil curian dari sejumlah minimarket. Pencuri susu balita ini diringkus pegawai minimarket dan sejumlah warga di sebuah minimarket kawasan perumahan Puri Surya Jaya, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. Pelaku tak berkutik saat pegawai minimarket menemukan 3 kotak susu balita yang disembunyikan di balik jaketnya. Petugas keamanan perumahan dan warga yang menggeledah motor pelaku menemukan 13 kotak susu balita berbagai merek yang diduga hasil curian dari sejumlah minimarket. Pelaku kemudian diserahkan ke Mapolsek Gedangan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dia datang ke Maret, masuk, dan ngambil, nggak tahu di situ ada CCTV-nya, dan dia ada CCTV-nya. Ya karyawan Indomaret nangkep dia, bantu sama para konsumennya. Oh, itu berarti ditangkap warga sama petugas Ya, itu? Indomaret. Dihubungi melalui pesan singkat, Kapolsek Gedangan Sidoarjo, Kompol Rosulullah, menyebutkan pelaku merupakan warga Surabaya. Polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mengetahui hubungan pelaku dengan komplotan pencuri susu balita yang sering beraksi di minimarket wilayah Surabaya.
Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, banyak orang tidak hanya bahagia dengan hobi yang digelutinya, namun bisa meraup pundi rupiah. Seperti seorang pegawai BUMN di Gresik yang kini menghasilkan cuan dari hobi memelihara dan budidaya ikan hias di rumahnya. Di rumahnya di perumahan Taman Anggrek, Kelurahan Kedanyang, Kabupaten Gresik, Novianda Frantoni meneruskan hobi yang digelutinya sejak SMP, yakni memelihara beragam ikan hias. Di lantai 2 seluas 6 meter kali 12 meter, pria 37 tahun ini menekuni budidaya ikan hias seperti gupi, moli, peladi, dan cupang. Pria yang bekerja di salah satu perusahaan BUMN ini biasanya membeli indukan ikan hias di Surabaya. Kemudian memelihara dan membudidayakannya secara mandiri di sela waktu luangnya. Ia pun dengan telaten merawat, memberi pakan, hingga membersihkan wadah atau kolam penampungan ikan. Pakan ikan terdiri dari kutu air, cacing sutra, dan pelet. Pakan ada yang dibeli dan ada yang dicari sendiri di sungai. Novi menyukai ikan hias sebagai pelepas penat dan refresh mata setelah seharian disibukkan dengan aktivitas kerja. Namun dari hobinya ini ternyata dapat menambah pundi ekonomi. Anda tertarik ikan hias ini sejak kapan, Mas? Sejak mulai SMP, waktu sekolah itu sudah mulai tertarik dari waktu zaman ikan lohan itu. Bisa ceritakan, Mas, kenapa kok Mas Novi sebagai karyawan BUMN tapi hobi untuk budidaya ikan hias ini, Mas? Ya karena soalnya kan hobi, jadi timbangannya itu pulang kerja nganggur, kan ada aktivitas di sini terus bisa menghasilkan kan lumayan gitu. Mungkin bisa jelaskan Mas Novi ikan apa saja? Di sini ada ikan gupi, ada ikan pelati, moli, cupang. Itu kalau yang gupi itu ada sekitar 8 jenis di sini. Terus ada kalau cupang di sini ada sekitar 5 jenis di sini. Ikan moli termurah dijual seharga Rp20.000 untuk 100 ekor. Sedangkan ikan termahal, yakni cupang jenis multiwarna, dijual Rp50.000 sampai Rp100.000 per ekor. Dalam sebulan penghasilannya cukup lumayan, dari 3 hingga 5 juta rupiah. Pemasaran ikan hias hanya memanfaatkan media sosial saja. Kebanyakan pelanggan dari Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya. Sujianto melaporkan dari Gresik. Saudara, harga sejumlah bumbu dapur di pasar tradisional Mojokerto kian melejit. Tak hanya bawang merah yang tembus Rp60.000 per kilo, cabai merah dan cabai rawit juga merangkak naik. Seperti di Pasar Tanjung Anyar, Kota Mojokerto, harga bawang merah dan bawang putih kian melonjak. Bawang merah yang sebelumnya Rp32.000 menjadi Rp58 hingga Rp60.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang putih saat ini Rp42.000 dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Selain itu, harga berbagai jenis cabai yang sebelumnya turun kembali naik. Cabai rawit yang sebelumnya Rp30.000 kini dijual pedagang Rp35.000 per kilogram. Sementara cabai merah besar naik Rp10.000
dari Rp42.000 menjadi Rp52.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga bumbu dapur khususnya bawang merah ini disebabkan petani gagal panen karena pengaruh cuaca. Pembeli juga mengeluhkan kenaikan harga bumbu dapur sebab harga komoditas lain juga naik. Bawang putih normal, Mas. Bawang merah yang naik. Bawang merah berapa, Pak? Bawang merah 5 lah, Pak. 5. Memang sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya 35. 35. Ya. Itu normal sebenarnya berapa sih, Pak? Normal 30, Mas. 30. Iya. Kendala apa, Pak? Ini harga berapa ini kok naiknya Cuaca. gitu, Pak? Cuaca. Ya gimana ya, semuanya naik, nggak ada yang murah. Ya kalau semuanya mahal kan ya, terus gimana ya, tiap harinya itu belanjanya. Jadi berkurang, Bu. Iya. Harapannya itu sendiri seperti apa? Semuanya diturunkan. Normal gitu, Pak ya? Iya, harga-harganya diturunkan. Baik pedagang maupun konsumen berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi permasalahan naiknya harga berbagai kebutuhan pangan di pasaran. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Iman dari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.